Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tegakku tetap kuat, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Ediandoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian ke-10. Namun di video kali ini kita akan membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian part ke-11. Oke, daripada lama-lama langsung saja di tutorial kali ini kita buka program Excel-nya. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, di bagian 411 ini kita nantinya kita akan membahas ada 6 rumus formula dasar, gak banyak, cuman sedikit saja, ada 6. Akan tetapi ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempelajari fungsi rumus formula tersebut. Oke, sebelum kita lanjut pada bagian 4 ke-11 ini, jangan lupa kita buka di tombol C ini. Nah, di sini ada banyak sekali rumus formula. Perlu saya ingatkan kembali, di sini banyak sekali program Microsoft Excel. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang ingin mengolah data di program Microsoft Excel ini. Ini sangat bagus sekali untuk rumus formula tersebut kita gunakan, khususnya bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu di perkantoran, di sebuah lembaga pendidikan, dan juga di perbankan. Oke, di sini ada 2 macam warna yang berbeda, di mana warna dasarnya adalah warna biru. Dan yang warna kedua ini adalah warna kuning dan fontnya berwarna merah. Untuk font warna kuning dan merah ini artinya di tutorial sebelumnya dan saat ini sudah pernah kita bahas, dan untuk font biru ini belum pernah kita bahas. Nah, di sini saya contohkan untuk fungsi rumus copday ini ya. Ini akan sudah kita bahas, jadi perlu kita beri tanda warna ini juga perlu kita beri tanda yang namanya warna kuning, dan teksnya atau fontnya ini warna merah. Nah, untuk fungsi acronym ini nantinya akan di tutorial kali ini kita bahas. Karena ini akan kita bahas, maka perlu kita tandai terlebih dahulu supaya tanda tersebut tidak ketinggalan ketika rumus formula tersebut kita bahas. Baik, daripada lama-lama, untuk bahas rumus formula tersebut langsung saja kita buka kembali di bagian 4 ke-11. Nah, di bagian 411 ini saya memiliki tabel seperti ini, berupa data nilai siswa
yang nantinya akan kita cari, akan kita hitung dengan akan kita cari dengan nilai rata-ratanya dengan fungsi yang pertama, average. Untuk average itu sendiri di tutorial sebelumnya sebenarnya sudah pernah kita bahas, akan tetapi di tutorial kali ini kita akan membandingkan antara nilai fungsi rumus formula average dan average ya. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu sama dengan average ya. Kemudian kita blok area nilai yang akan kita cari, nilai rata-ratanya adalah 75,00. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian setelah itu kita jumlahkan nilai rata-rata tersebut dan enter. Oke, nilainya adalah 720,83. Kita perbesar. Oke, kita beri rata tengah. Akan kita coba dengan fungsi average lagi, sama dengan average. Kemudian kita enter. Oke, nilainya adalah 72,08. Sama sebenarnya ya dengan yang di atas tadi. Hanya di sini perlu kita kurangi angka desimalnya. Ini dijumlahkan. Jadi di sini kita perlu menggunakan sama dengan average. Ya. Kita cari nilai rata-rata keseluruhan. Kemudian kita enter. Oke, nilainya ada 72,08. Oke. Setelah itu di sini kita akan mencari nilai rata-rata nilai ujian harian, nilai ulangan harian ya, sama dengan average. Kemudian kita numbernya kita blok, kemudian kita enter. Nilainya adalah 77,63. Selanjutnya di sini juga dengan fungsi average. Untuk fungsi average itu sendiri sudah pernah kita bahas, silakan kalian buka kembali tutorial sebelumnya untuk mempelajari fungsi rumus average. Di sini kita akan mengisi data tersebut dengan fungsi rumus average. Untuk mempelajari silakan kalian buka di tutorial sebelumnya. Sama dengan average. Kemudian nilai UAS-nya kita tentukan, kemudian kita enter. Iya, 67. Nah, di sini yang akan kita bahas kali ini yaitu average ya. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata sebenarnya itu sama dengan fungsi average, hanya ada sedikit perbedaan antara rumus average dengan average. Nah, jika untuk average itu sendiri, jika kita kaji di sini sama dengan jumlah ini kita bagi dengan 8. Maka nilainya adalah 77,63. Nah, untuk average di sini sebenarnya sama dengan fungsi rumus average ini. Jika kita kaji jadi 16 jumlahnya dibagi dengan 8. Nah, untuk average jika nilainya adalah false dan true di sini maka rumus average tersebut akan mengabaikan nilai false dan true. Sedangkan average jika average ini akan kebaca semua. Untuk nilai false ini nilainya adalah 0 dan untuk true ini adalah nilainya adalah 1. Nah, di sini perbedaannya. Jika kosong nilai tersebut untuk fungsi average ya. Nah, jika kosong untuk average maka data tersebut akan kebaca kosong, tidak ada datanya. Sedangkan di nilai average ini nilai kosong ini juga akan kebaca. Jadi jika datanya ada 10 dan salah satu ada yang kosong untuk rumus average ini, maka nantinya dengan jumlah ini ketika dibagi dengan banyaknya data, dia juga akan kebaca. Beda dengan ini, jika data salah satu data ini ada yang kosong untuk average, maka yang dibaca hanya
isi sel yang terisi data. Untuk yang kosong, untuk nilai afrek ini tidak kebaca. Maka ini ada datanya ada 10. Untuk afrek, nilai false atau kosong, true atau kosong nilainya. Jika dibagikan, maka di rumus afrek itu akan dibagi sebanyak 8. Jadi dari banyaknya data 10, maka jika nilainya false dan true atau text, maka nilai tersebut untuk yang dua ini diabaikan untuk nilai afrek. Sedangkan afrek A ini akan kebaca, keseluruhannya akan kebaca. Nah, jika nilainya false, itu nilainya adalah kosong untuk afrek. Jika data tersebut kosong, ada dua data yang kosong, maka jumlah nilai ini akan dibagikan dengan banyaknya data tersebut. Itu perbedaannya antara afrek A dan afrek. Nah, coba kita praktekkan supaya lebih mudah untuk memahami rumus formula tersebut. Kita praktekkan sama dengan afrek. Nah, untuk afrek ini ketika kita blok area datanya untuk nilai ulangan harian, kemudian kita enter, maka dia akan menghasilkan 62,20. Dari mana dia dapat? Nah, kita coba sama dengan jumlah nilai akan dibagi dengan banyaknya data tersebut. Nilainya adalah 62,20 dengan 62,1. Loh, kok bisa 62,1 dengan 62,20? Seharusnya kan 62,20. Nah, di sini karena ini 621 jumlahnya. Nah, untuk nilai 621 di sini kita tambahi jumlahnya, yaitu 622. Kok 622, Kak? Perlu saya ingatkan kembali. Karena 622 ini untuk nilai true ini untuk dengan fungsi rumus afrek A, nilai true ini adalah nilainya 1, sedangkan false ini akan dibaca kosong. Jadi jika true ini dinilai 1, maka 621 ditambahkan dengan 1, angka 1, maka akan kebaca jadi 622. Ketika kita enter, maka dia akan menghasilkan nilainya adalah 62,20. Nah, di sini letak perbedaannya dengan fungsi rumus afrek dan afrek A. Jika data tersebut kosong, maka secara otomatis di sini akan berkurang nilainya. Mengapa data tersebut kosong? Nah, jika kosong, maka ini jika kita kosongkan, nilainya adalah 77,63. Jika kita kosongkan sama dengan afrek, sama dengan 621, kita bagi dengan 10. Bukan 10, dibagi dengan 8. Maka hasilnya akan menjadi nilainya adalah 77,625. Ketika kita kurangi angka desimalnya menjadi kemudian dibulatkan menjadi 77,63, sama. Nah, jika kita tambahi dengan nilai true di sini, maka secara otomatis dia akan bertambah karena nilai true akan kebaca, nilainya akan terjumlahkan nilainya menjadi dari 621 menjadi 622. Jika di sini kita tambahi dengan false, dia akan bertambah menjadi 62,20. Nah, di situ letak dan ke fungsi daripada rumus formula afrek dengan afrek A. Oke, selanjutnya kita isi di sini afrek. Jadi untuk fungsi rumus afrek A, jika kalian menggunakan fungsi rumus afrek A, maka pastikan data kalian itu benar-benar terisi. Jika tidak, dengan fungsi rumus afrek A ini, jadi nilainya ini akan ikutan berkurang. Jadi jika kalian ingin melakukan sebuah penilaian pada siswa tersebut, maka dengan menggunakan fungsi rumus afrek A, maka pastikan nilai tersebut ini terisi. Jika tidak, nilainya akan berkurang, dan jika berkurang, maka nilai tersebut nilainya akan sangat merugikan bagi kalian yang sedang melakukan ujian. Jadi hati-hati dalam mengisi data dengan fungsi rumus
Affreck A ini. Ya, 67,00. Oke, selanjutnya selesai. Saya anggap untuk fungsi rumus Affreck A ini sudah selesai. Selanjutnya kita gulir ke samping kanan. Di sini ada fungsi ada fungsi rumus formula power. Nah, untuk fungsi rumus formula power di sini digunakan untuk menghitung nilai angka yang berpangkat. Contohnya di sini ada angkanya 2, 3 sampai 10. Nah, untuk power di sini misalkan kita masukkan sebuah rumus sama dengan power. Ini menghitung angka yang nilainya bernilai angka yang berkelipatan atau berpangkat. Ketika kita menggunakan fungsi rumus power, dia akan menghasilkan nilainya adalah sama dengan power. Oke, berpangkat 2 dengan pangkat 2, maka hasilnya adalah 4. Ya, jangan lupa di sini kita kunci dengan lambang dollar, kemudian kita enter. Wise. Nilainya adalah 4. Ketika kita tarik di baris berikutnya adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 akan menghasilkan nilai 9. 5 pangkat 2 akan menghasilkan nilai 25. 6 dengan pangkat 2 dia akan menghasilkan 36. 8 pangkat 2 nilainya adalah 64. 9 pangkat 2 nilainya adalah 81. 10 pangkat 2 nilainya adalah 100. Nah, jika kita menggunakan persamaan dengan fungsi rumus power tersebut, power menghasilkan seperti ini. Jika sama dengan angka 2, kita kalikan dengan bukan kita kalikan dengan 2, tapi kita menggunakan pangkat, kita menggunakan persamaan. Selain menggunakan sebuah rumus power, kalian juga bisa menggunakan tanda pangkat seperti ini. Kemudian kita pangkatkan dengan 2, kemudian kita kunci, kemudian kita enter. Nilainya sama 4. Jika kita tarik, sama nilainya adalah 9. Sebenarnya sama dengan fungsi ini. Pangkatnya seperti ini. Nilainya adalah 9. Dan kita tarik bawah, iya sama. Jika kita rubah 2 pangkat 4, nilai 2 pangkat 3, nilainya adalah sama 8. Jika kita rubah di sini 4, 2 pangkat 4, nilainya adalah ini. Demikian untuk fungsi rumus formula power. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke rumus berikutnya, yaitu rumus formula AFDEF. Untuk melanjutkan ke rumus formula AFDEF, kita gulir ke bawah. Nah, di sini saya telah menyiapkan sebuah tabel, di mana tabel tersebut berisi sebuah nilai siswa yang akan kita cari nilai deviasinya, yaitu nilai yang pertama kita tentu nilai median, kita mencari nilai tengahnya dulu, kemudian selanjutnya yaitu nilai modus, yaitu nilai yang sering muncul pada sekumpulan nilai siswa. Ini kita akan mencari nilai yang sering muncul. Selanjutnya yaitu nilai deviasi dengan fungsi rumus AFDEF. Nah, sebelum kita melanjutkan ke
ke rumus formula AFDEF, kita tentukan terlebih dahulu nilai tengahnya. Kita harus mengetahui nilai tengahnya terlebih dahulu. Sebenarnya untuk nilai tengah ini kita boleh saja menggunakan, kita cari dengan cara manual, tetapi jika data tersebut ini sangat banyak, ini sangat merepotkan pekerjaan kita. Untuk mempercepat pekerjaan kita perlu memfungsikan sebuah rumus sama dengan rumus formula median ya, untuk mencari nilai rata tengah. Kemudian kita blok area yang akan kita cari, nilainya adalah 165, nilai tengahnya adalah 165. Kemudian kita akan mencari nilai yang sering muncul di sekumpulan kelompok nilai tersebut dengan cara sebenarnya rumus formula tersebut ini di tutorial sebelumnya sudah kita bahas, namun kali ini kita akan membahas ulang berkenaan dengan nilai modus. Untuk menentukan nilai modus, kita mereferensikan sebuah rumus sama dengan mod. Nah, ini yang mod. Kemudian kita blok area yang akan kita cari nilai yang sering muncul dalam sekelompok nilai siswa tersebut. Kemudian kita enter. Nilainya yang sering muncul adalah 165. Selanjutnya kita akan mencari nilai deviasi. Nah, untuk mencari nilai deviasi boleh saja kalian biasanya untuk nilai deviasi ini, untuk menentukan nilai deviasi min, ini biasanya kita menggunakan sebuah rumus ini. Yang pertama kita mencari nilai rata-rata. Ini rumus formula matematikanya seperti ini. Kemudian untuk deviasi min, rumus matematikanya itu seperti ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke rumus formula AFDEF, perlu kalian ketahui di sini untuk cara untuk mencari nilai rata-ratanya, biasanya kita menggunakan sebuah AFREG, rumus formula AFREG untuk mencari nilai rata-rata. Nah, perlu kita jabarkan supaya gagal paham dalam tutorial kali ini. Kita mencari nilai rata-ratanya seperti cara manual. Nah, di sini sudah kita tentukan jumlah nilai rata-rata dari keseluruhan nilai siswa tersebut adalah 1677. Nah, kita masukkan di sini, kita tentukan nilai rata-ratanya sama dengan nilai 1677. Ini kita bagi dengan banyaknya data, sekumpulan data ada 10. Jadi kita bagi dengan 10, kemudian kita enter. Nilainya adalah 167,7. Nah, ini cara secara default itu seperti ini, 167,7 untuk penjabaran dari fungsi rumus formula AFREG. Nah, untuk formula AFREG ini gunanya untuk mempercepat pekerjaan kita dalam menentukan sebuah nilai rata-rata dengan fungsi rumus AFREG. Caranya kita ketikkan sama dengan AFREG untuk menentukan sebuah nilai rata-ratanya. Kemudian kita blok area yang akan kita cari. Kemudian kita enter. Nilainya sama, 167 dengan cara defaultnya seperti ini, yang di bawah 167,7. Jadi kelompok nilai tersebut kalian jumlahkan, nilainya adalah 1677. Kalian bagi dengan banyaknya data yang akan kita cari nilai rata-ratanya, yaitu adalah 10. Jadi nilainya adalah 167,7. Itu di cara yang pertama untuk menentukan sebuah nilai deviasi min. Cara yang pertama kita menggunakan mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Setelah nilai rata-rata kalian tentukan, selanjutnya di sini kita akan menghitung total deviasinya untuk menentukan deviasi min. Nah, untuk mencari total deviasi, nilai deviasinya,
Di sini kita kurangi untuk nilai X. Ini ya, rumusnya adalah ini. Untuk mencari total deviasinya, rumusnya itu seperti ini. Ini nilai X. Nilai X ini adalah sekumpulan nilai siswa yang ada di sini. Kemudian nilai XI itu adalah nilai average, nilai rata-ratanya. Kalian kurangi dengan nilai X. Nah, kita langsung eksekusi berkenaan dengan rumus tersebut. XI dikurangi X. Nah, jadi rumusnya sama dengan nilai rata-rata kita kurangi dengan nilai X, jumlah bukannya nilai XI ini nilai rata-rata dikurangi dengan nilai masing-masing siswa. Nah, setelah kita nilai XI, iya benar, jadi nilai XI ini adalah nilai rata-rata, kalian kurangi dengan nilai X. Nilai X ini adalah nilai masing-masing siswa. Setelah kalian tentukan nilai XI dikurangi nilai X nya, kemudian kalian enter. Nilainya adalah 7,70. Kita tarik ke bawah rumus formula tersebut. Nah, di sini ada nilai negatif. Nah, untuk selanjutnya, supaya kalian dapat menemukan deviasi minnya, supaya nanti ketika kita bagi dengan hitungan deviasi min, di sini kalian nilai masing-masing siswa yang sudah kalian kurangi, nilai rata-rata yang sudah kalian kurangi dengan nilai masing-masing siswa, kalian yang nilai negatif ini silahkan kalian rubah dengan positif. Caranya kita di sini memfungsikan sebuah rumus ABS sama dengan ABS. Kemudian klik area yang akan kita rubah, kemudian kita enter. Setelah demikian, tinggal kalian tarik ke bawah, kita sorot ke bawah. Iya, nilainya berubah menjadi positif, yang semula negatif menjadi nilai tersebut menjadi positif. Setelah kalian hitung total deviasinya, kalian jumlahkan seluruh nilai yang sudah dirubah dari nilai negatif menjadi ke positif. Silahkan kalian jumlah dengan cara menekan tombol ALT sama dengan, kemudian kalian enter. Nilainya adalah 72,4. Nah, setelah kalian menentukan nilai total deviasinya, yaitu adalah 72,4. Setelah kalian tentukan di sini, langkah selanjutnya adalah sama dengan kita memasukkan nilai total deviasinya ke rumus berikutnya yang ketiga, yaitu deviasi min. Nah, untuk menentukan nilai deviasinya di sini kalian menggunakan sebuah rumus ini, 1N 1/10 dikalikan 72,4. Jadi jika 1/10, maka 72,4 ini dibagi dengan 10. 72,4 kita bagikan dengan 10, dengan banyaknya data yang ada pada sekumpulan nilai siswa. Kemudian kita enter. Oke. Ini kurang sama dengan. Oke. Nilainya adalah 7,24. Nah, nilai total keseluruhan ada nilai deviasi keseluruhannya adalah 7,24. Nah, ini cara mencari nilai deviasi secara default. Ini langkah selanjutnya, kita akan memfungsikan sebuah rumus AFDEV untuk menentukan sebuah nilai deviasi. Di sini kita gunakan cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu di sini. Nah, oke. Dan kita blok, kemudian kita enter. Oke.
Selanjutnya di sini kita menggunakan nilai deviasi. Caranya sama dengan fungsikan sebuah rumus AFDEF. Setelah kalian masukkan sebuah rumus AFDEF, kemudian kalian blok area yang akan kita cari nilai deviasinya. Kemudian kita enter. Nilainya adalah 7,24. Ketika kita cek dengan rumus yang rumus matematika, rumus deviasi matematika ini, ketika kita cocokkan dengan fungsi rumus formula AFDEF, ini sama nilainya 7,24. Oke, demikian berkenaan dengan fungsi rumus formula AFDEF. Dapat membantu dan mempercepat pekerjaan kita dalam mengolah data pada program Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan melangkah ke rumus berikutnya, yaitu kita gulir ke atas ke samping kanan. Nah, ini ada tambahan sebuah rumus formula ya. Yang sebelumnya cuman hanya ada 6 rumus formula. Di sini kita tambahkan rumus formulanya. Di sini ada cop D, BS, kemudian cop D, kemudian cop D, SNC. Kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke rumus formula berikutnya, yaitu cop D BS. Cop D BS ini digunakan untuk menghasilkan jumlah hari dari awal periode kupon sampai tanggal penyelesaian. Nah, ini untuk cop D BS ini menentukan jumlah hari pada setiap tanggalnya dari awal periode kupon. Misalkan kalian memiliki penjualan barang seperti sepeda motor berupa kredit, ini telah ditentukan periode kupon sampai periode kupon ini start tanggalnya ini dimulai tanggal berapa dan berakhirnya tanggal berapa. Nah, untuk menentukan jumlah harinya, di sini kalian menggunakan cop D BS. Untuk menentukan jumlah harinya, di sini kita memfungsikan cop D BS. Kita langsung saja kita referensikan rumus tersebut sama dengan cop D BS. Kemudian settlementnya adalah start date ini. Kemudian titik koma maturity-nya adalah ini. Kemudian frekuensinya kita arahkan ke ini, ke annual. Karena di anak ini kita frekuensinya kita menggunakan yang satu untuk kuponnya, kupon P-nya, maka kita masukkan annual saja. Selanjutnya titik koma untuk basisnya, yaitu di sini kita biasanya pada umumnya kita secara defaultnya biasanya kita menggunakan yang aktual 365. Maka kita basisnya kita pilih yang 365 saja. Kemudian kita enter. Nilainya adalah 31. Di sini tinggal kita tarik ke bawah. Setelah kita tarik ke bawah, untuk ini kita rubah. Di sini kita rubah 2. Semi annual, semi annual. Ya, nilainya adalah 61. Di sini kita rubah menjadi 4. Nilainya adalah 31 sama. Nah, di sini kita rubah menjadi Desember. Nah, untuk melanjutkan ke rumus berikutnya, di sini kita telah menentukan start tanggalnya dimulai tanggal berapa dan end date-nya dimulai berakhirnya tanggal berapa. Dia telah memunculkan sebuah nilainya adalah 31. Nah, dari mana ke 31 tersebut? Kok semuanya bisa jawabannya menjadi 31? Padahal di bulan 10 Januari di sini sampai 2021
dari 10 Januari sampai 2021 sampai nih ya, 10 Januari 2021 sampai 10 Desember 2021. Nah, perlu kalian ketahui, kita buka nama bulan dan jumlah harinya. Nah, di sini perlu kalian ketahui, dalam satu tahun, dalam hitungan satu tahun itu sebanyak 365 hari. Nah, untuk menentukan sebuah nilai COPD, ketika kita jabarkan untuk rumus formula COPD tersebut, COPD BS tersebut, ketika kita jabarkan di bulan Januari ini ada berapa? 31 hari. Nah, karena 31 hari startnya dimulai dari 10 Januari, maka kita ketikkan angka 10 untuk startnya. Untuk startnya kita taruh di atas, yaitu 10. Kemudian untuk tanggal penyelesaiannya atau batas tanggal yang telah ditentukan adalah 10 Desember. Nah, untuk bulan Desember ini ada pada sebuah kalender di bulan Desember ada 31 hari. Maka di sini 10 Desember karena ada 31 hari, untuk mencapai ke 31 hari berarti kekurangan tanggal di bulan Desember ini adalah 21. Maka kita ketikkan angka 21. Kemudian dari start date-nya, ketika kita jumlahkan dimulai dari awal sampai di bulan 10 Desember tersebut, ketika kita jumlahkan itu sebanyak 31 hari. Jadi ketemunya antara 10 Januari sampai 10 Desember 2021. Ketemunya adalah 31 hari. Ketika kita rubah tanggal di sini, kita rubah tanggal 15, kemudian kita enter. Dia akan berkurang menjadi 26 hari. Karena dimulainya adalah startnya di sini mulai tanggal 10 Januari sampai berakhirnya yaitu 15 Desember. Ini adalah 26 hari. Ketika kita jabarkan di sini untuk berakhirnya tanggal 15, maka 15 di bulan Desember adalah 31 hari. Kekurangannya dari 15 tersebut adalah 15 adalah 16 ya. Kita ketikkan angka 16, kemudian kita enter. Nilainya ada 26 hari. Jadi kekurangan jumlah harinya dalam perhitungan tanggal mulai dia membeli sepeda motor, kemudian setelah mengangsur batas akhirnya, ketika kita tentukan dengan fungsi rumus COPD tersebut adalah 26 hari. Bagaimana jika kita bulannya kita rubah di sini untuk menentukan nilai left day-nya? Kita di sini kita rubah 11 November, 15 November, dia berubah menjadi 56. Nah, kita buka lagi di sini. Ini untuk start untuk mulai, tanggal mulai. Terus di sini sampai tanggal. Nah, setelah kita tentukan tanggalnya, setelah kita tentukan dalam sebuah perusahaan misalkan memiliki sebuah sepeda motor, berupa aset sepeda motor, ketika dia jual dengan berubah bentuk kredit, maka dengan cara menentukan setelah dia ajukan misalkan membeli sepeda motor Yamaha Vario, dimulai tanggal setelah diterbitkan tanggal tersebut, kemudian sepeda mereka terima tanggal 10 Januari 2021, kemudian berakhir tanggal 15 November 2021. Jadi kupon P-nya, left day-nya, sisa tanggalnya yaitu adalah
56 hari. Di tanggal 11 Januari sampai 15 November adalah 56 hari. Nah, untuk menentukan left day tersebut, caranya di sini untuk sampai tanggalnya 15 November. Untuk 15 November ini karena bulan November ada 30. Jadi ini 15 November 2021 kita kurangi di sini kita hapus, di sini tinggal kita tambahi karena 15 November Desembernya kita hilang, anggap kita sudah melewati jumlah harinya yaitu 31. Sedangkan untuk sampai tanggalnya di sini karena di bulan November 15 November maka kekurangannya adalah 15. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan, kemudian kita enter. Nilainya adalah 56. Nilainya adalah 56 sama dengan nilai left day-nya. Nah, begitu untuk menentukan COP-DBS. Selanjutnya kita akan mencari total tanggalnya. Untuk menentukan total tanggal di sini kita memfungsikan sebuah rumus sama dengan COP-D. COP-Days. Kemudian settlementnya kita arahkan ke start date. Kemudian maturity atau berakhirnya tanggal tersebut adalah kita mengambil di batas akhir tanggalnya. Kemudian kita pilih yang annual saja. Kemudian basisnya kita pilih untuk basisnya adalah 365. Kita pilih yang nomor 3 ini basisnya. Kemudian kita enter. Adalah total tanggalnya adalah 365. Kita tarik ke bawah. Di sini ini kita rubah jadi 2. Kemudian kita enter. 182,5. Di sini juga kita rubah. Ini jadi 4. Kemudian kita enter. Nilainya adalah 91,25. Oke, di sini kita hapus. Nilai COP-Days tersebut ketika kita jabarkan di sini sama halnya barusan kita telah menjabarkan di sebuah rumus COP-DBS. Kali ini kita akan menjabarkan fungsi daripada COP-Days tersebut untuk mencari total tanggalnya. Sedangkan COP-Days tersebut di sini digunakan untuk menghasilkan jumlah hari dalam periode kupon yang berisi tanggal penyelesaian. Di sini akan berisi tanggal penyelesaiannya 365. Nah, ini didapat dari nih ya. Ini didapat dari kita coba sama dengan 365 kita bagi dengan kupon P-nya adalah 1. Kita bagi dengan 1, nilainya adalah 365 total tanggalnya. Di sini kemudian baris berikutnya yang ini kita mengarah ke basis, kemudian kita bagi dengan frekuensinya sama dengan 365 dibagi dengan 2. Nilainya adalah 182,5. Ya, benar ya. Selanjutnya di baris berikutnya adalah 91,25. Ini 365 kita bagi jumlah hari dalam 1 tahunnya, kita bagi dengan frekuensi yaitu 4. Kita bagi dengan 4. Kemudian di sini kurang sama dengan. Kemudian kita enter. Nilainya adalah 91,25. Ya. Jadi COP-Days tersebut secara default ketika kita jabarkan berkenaan dengan fungsi rumus COP-Days tersebut, ini dihasilkan dari ini nilai aktual atau basis ini dibagi dengan kupon P atau frekuensi.
nilainya adalah 365. Sedangkan yang di baris ke bawahnya sama juga 365, dalam satu tahunnya ini dibagi sebanyak 2. Sebanyak 2. Jadi nilainya adalah 182,5. Kemudian total tanggalnya di sini adalah COP days, di sini 365 dibagi 4, nilainya adalah 91,25. Nah, di situ letak untuk menentukan sebuah COP days secara defaultnya tuh seperti ini. Jadi 3 basis dibagi dengan kupon P atau frekuensi. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan COP days dan memfungsikan sebuah rumus formula COP days, selanjutnya yaitu COP days NC. Kita akan mencari sisa tanggal. Untuk COP days NC ini biasanya digunakan untuk menghasilkan jumlah hari dari tanggal penyelesaian sampai tanggal kupon berikutnya. Di sini untuk menghasilkan jumlah hari dari tanggal penyelesaian sampai tanggal kupon berikutnya. Nah, langsung supaya dapat kita menjabarkan dan memahami rumus formula tersebut, kita masukkan sama dengan COP days NC yang ini ya. Settlementnya kita arahkan di start date. Kemudian batas akhir tanggal periode tersebut adalah tanggal 15 November 2021. Kemudian frekuensinya kita pilih yang 1. Kemudian titik koma lagi, yaitu secara default kita biasanya pada umumnya kita menggunakan 365 yang 3. Kemudian kita enter. Di sini cara menggunakan fungsi rumus COP days. Ini dihasilkan dari 309, kita isi lagi semuanya ya. Di sini kita bagi 2, kemudian enter, hanya 151. Di sini kita bagi dengan 4, nilainya adalah 59. Nah, ini sisa tanggal tersebut ini didapat dari mana? Untuk mencari sisa tanggalnya, ini sebanyak 309. Ini sama halnya ketika kita jabarkan rumus formula tersebut. Secara defaultnya ini kita ketikkan sama dengan ya ini ya, nilai COP days atau total tanggalnya kita kurangi dengan COP day BS ini ya. Jadi AB6 dikurangi AA6. Ini total tanggal dikurangi dengan left days. Kemudian kita enter. Nilainya adalah 309. Begitu juga di baris berikutnya sama dengan COP days NC ini dihasilkan dari sel AB7. Kemudian kita kurangi dengan left days yang ada AA7. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 152. Ya, selisihnya adalah setengah hari. Sebenarnya sama sih ya, sebenarnya itu seperti ini. Ini juga dihasilkan ketika kita ini sebenarnya sama, selisihnya cuma 151,5. Begitu pula dengan ini di baris berikutnya, nilai COP days ini kita kurangi dengan jumlah hari yang telah kita peroleh dari nilai basis dan frekuensi. Kemudian kita enter, adalah 60,25. Loh. Ini 59, ini kok 60,25? Ya Allah. Selisihnya coba setengah hari. Iya, sebenarnya sama, cuma selisihnya sedikit, beda sedikit, ada perbedaan sedikit. Karena seiring bergesernya waktu tersebut, ini ada perselisihan secara defaultnya, ada selisih tanggalnya antara fungsi rumus formula dengan nilai
sisa tanggal dengan cara defaultnya ini ada selisih, ada perbedaan sedikit antara nilai ini dengan ketika kita kurangi nilai total tanggal, kita kurangi dengan left day, ini ada sedikit perbedaan dengan rumus formula tersebut. Oke. Nah, untuk menentukan sebuah tanggal kupon setelah tanggal penyelesaian, di sini kita memfungsikan cop-NCD. Oke, kita ketikkan dulu rumusnya. Settlementnya kita arahkan ke start date, ke one maturity-nya kita arahkan ke batas akhir tanggalnya, kemudian frekuensinya kita yang pertama kita pilih yang annual, kita coba yang annual terlebih dahulu, kemudian frekuensinya kita menggunakan basis aktual 365, kemudian kita enter. Nilainya adalah 28 November 2021. Kita langsung kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita rubah yang baris kedua, kita rubah di sini menjadi untuk frekuensinya kita rubah menjadi 2. 10 Juni dia menghasilkan tanggal setelah batas akhirnya batas akhirnya adalah 10 Desember, setelah batas akhirnya adalah 10 Juni 2021. Kemudian di sini ini kita rubah menjadi 4. Oke, nilainya adalah 10 Maret. Nah, ini didapat dari mana? Ketika kita jabarkan di sini secara default kita untuk menentukan tanggal tersebut, ini muncul 28 November 2021. Sedangkan yang ini 10 Juni 2021. Kan ini startnya tanggal 10 Januari 2021 dan berakhirnya tanggal 10 Desember 2021. Untuk cop-NCD ini menghasilkan 10 Juni 2021. 10 Maret ini menghasilkan dari start date-nya 10 Januari 2021 sampai 10 Desember 2021. Ketika kita jabarkan keseluruhannya adalah untuk yang pertama ini sama dengan ya ini ya 365 total tanggal. Setelah kita menentukan cop days, total tanggalnya adalah 365. Setelah kita menentukan ini 365 ini kita bagi dengan ini left days, kemudian kita enter. Wes, oh sorry di sini 365 dibagi dengan 31, kita coba ya, dibagi dengan 31 ya, karena total tanggalnya di sini adalah 365 dibagi dengan di bulan Desember ini, oh ini 30 ya, 31 dan November, Januari ya, ini dibagi dengan 31, nilainya adalah 11,8. 11,8. Ketika kita hitung ini 11 adalah bulan 11 karena ini 28 ini harinya ini karena di bulan ke bulan 31 ini kurang 3 hari, jadi sisanya adalah bulan 11 ini ketika kita hitung bulan 11 ini adalah bulan November dan di akhirnya adalah tanggal 28 mendekati ke bulan Desember, cuman kurang 2 hari saja karena ini di berakhirnya tanggal ini bulan November ini ada 30, sedangkan di bulan Januari ini ada 31, startnya di 31 karena di sini ini dihasilkan dari 365 ini ya, basisnya 365 dibagi 1, hasilnya 365.
Jadi start di bulan Januari ini adalah tanggal 31. Startnya ini adalah tanggal 31, jadi 31 dibagi dengan 365 dalam satu tahunnya dibagi dengan 31, hasilnya adalah 11,8. Jadi untuk mencapai ke bulan Desember ini masih kurang berapa itu? Kurang 2 hari. Berarti ya kurang 2 hari. Di bulan November ini sampai tanggal 30 ya. Di bulan November sampai tanggal 30. Untuk mencapai ke bulan Desember ini masih kurang 2 hari. Jadi di sini terhitung 11,8. Jadi 11,8 ini ketika kita hitung bulan 11-nya ini masuk pada bulan November. Benar. 28 November 2021. Di sini untuk berikutnya, di baris berikutnya yaitu tinggal kita bagi saja 365 kita bagi dengan 31, nilainya adalah 2. Ini bukan gini ya, ini dihasilkan dari, oh iya, ini dibagi dengan oh ya benar. Iya benar. Ini 31. Ya benar. Ya, perlu saya ulangi di sini. Jadi kita mengarah ke Cop Days. Karena Cop Day ini di sini ketika kita cek ini menghasilkan jumlah hari dalam periode kupon yang bersih tanggal penyelesaian. Nah, jadi sama dengan nilai Cop Days ini kita bagi dengan ini 31, sebanyak 31 di bulan Desember. Ini bulan Januari ini 31 ya. Jadi kita bagi dengan 31, nilainya adalah 6. 6 ketika kita hitung masuk pada bulan Juni. Nah gitu cara ketika kita ingin mengetahui fungsi dari Cop NCD ini, ketika kita jabarkan maka menghasilkan 6 seperti ini. Selanjutnya di sini sama dengan 91,25 kita bagi dengan 31, hasilnya adalah 3. Ketika kita bagi nilai Cop Days ini kita bagi dengan jumlah hari di bulan Januari ini ada 31 hari. Jadi 91,25 kita bagi dengan 31 hari di bulan Januari ini, maka dia akan menghasilkan yaitu di bulan 3. Bulan 3 ini masuk pada bulan ketika kita hitung adalah bulan Maret. Nah, selanjutnya kita akan mencari total. Untuk mencari total kita memfungsikan supermus Cop 6. Sebenarnya sama, dia akan menghasilkan nilai frekuensi. Settlement kita arahkan ke start date, kemudian maturity-nya kita arahkan ke batas akhir tanggalnya, kemudian frekuensinya kita arahkan ke annual saja, kemudian titik koma aktual basisnya adalah 365. Dia akan menghasilkan 1, sama dengan ini sebenarnya, karena kita menggunakan frekuensi 2. Kita coba kita tarik ke bawah. Di sini kita rubah 2. Kita menggunakan frekuensi yang kedua, semi annual. Kita enter, hasilnya adalah 2. Di sini kita rubah 4. Dia akan menghasilkan nilai 4. Di Cop 6 ini hanya digunakan untuk
menghasilkan jumlah hutang kupon antara tanggal penyelesaian dan tanggal jatuh tempo. Selanjutnya kita mencari COP BPJD, fungsi rumus COP BPJD untuk menghasilkan tanggal kupon sebelumnya, sebelum tanggal penyelesaian. Nah, di sini untuk menentukan sebelum tanggal penyelesaian, dia akan menampilkan ini sama, sebenarnya akan menampilkan akhir tanggal, batas akhir tanggal yang telah ditentukan oleh sebuah perusahaan, sama dengan COP BPJD. Settlementnya kita arahkan ke start date, kemudian maturity-nya kita arahkan ke end date, kemudian kita masukkan ke 1 annual saja, kemudian basisnya aktual 365, kemudian kita enter, nilainya adalah sama 3, akan mundur 1 tahun dari nilai ini. Berakhirnya kan tanggal 28 November 2021, ini akan mundur menjadi 28 November 2020. Di sini tinggal kita rubah 2, dia akan mundur 10 Desember ke tahun 2020, dia akan mundur sebanyak 1 tahun. Ketika kita masukkan angka 4 di sini, dia akan mundur menjadi 10 Desember 2020. Ini sebenarnya sama dengan ini, hanya dia akan mundur selama 1 tahun. Oke, saya kira cukup sekian dari ke-6 rumus COP D, BS, COP DES, COP DES NC, kemudian COP NJD, COP 6, dan COP BPJD. Selanjutnya akan ke bentuk rumus formula berikutnya, bahas tentang fungsi rumus formula subtotal. Di sini untuk fungsi rumus formula subtotal ini dapat difungsikan ke dalam rumus formula average, con, A, max, min, product, dan fungsi dari rumus tersebut ini kita hapus saja sebenarnya. Ini kita hapus saja. Oke, ada 10 rumus ini yang bisa digunakan pada fungsi rumus subtotal. Ini ada 10 rumus formula. Untuk ke 10 rumus formula tersebut ini bisa kalian buka lagi di tutorial video saya yang sudah pernah kita bahas. Ada rumus average, con, A. Nah, di sini saya memiliki, misalkan kalian mempunyai data seperti ini untuk fungsi subtotal. Datanya seperti ini isinya. Nah, ketika kita terus kemudian argumennya, terus ada function. Nah, untuk argumen atau function di sini ini ada di sini. Ketika angka 1, dia akan menampilkan sebuah nilai average. Masukkan angka 2, dia akan menghasilkan nilai con. Nah, untuk lebih jelasnya, ini meliputi 10 rumus formula ya. Untuk subtotal ini meliputi nilai dari hasil nilai 10 rumus formula yang ada di sini. Supaya kalian paham, silakan kalian buka kembali video saya sebelumnya, di tutorial sebelumnya. Untuk rumus formula average, con, A, max, dan min sebenarnya sudah kita bahas. Di sini subtotal ini meliputi 10 rumus formula tersebut. Nah, di sini saya memiliki sebuah data seperti ini. Kita ingin mencari dari rumus formula tersebut, kita coba ketikkan rumus subtotal. Kemudian kita arahkan ke function number. Function numbernya kita ke sini. Oh, sorry, bukan. Untuk function number kita arahkan ke function ini. Kemudian titik koma. Ref-nya data yang akan kita cari. Kemudian kita enter. Oke. Nilainya ada 8. Nah, jika kalian ingin mengetahui nilai rata-rata yang ada isi data yang ada di ini di tabel ini, jika ingin mengetahui nilai rata-rata tinggal ketikkan angka 1 saja, kemudian kita enter.
nilainya adalah 5,5. Nah, nilainya adalah 5,5. Nilai rata-rata dari seluruh isi data ini adalah 5,5. Ketika kita masukkan angka 2, jika kalian ingin mengetahui banyaknya data yang ada pada tabel tersebut, tinggal kita ketikkan 2 saja. Nilainya adalah 8. Ketika kita cek, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, 8. Benar. Jika kalian ingin mengetahui dengan fungsi rumus kon A, banyaknya data tersebut, tinggal kita masukkan angka 3. Nilainya adalah 8. Jika kalian ingin mengetahui nilai maksimalnya, berapa nilai maksimal dari angka yang tertinggi di isi data tersebut, kita tinggal ketikkan angka 4 saja. Di sini letak fungsi rumus ya, ini ya, 9 paling tinggi. Benar. Disinilah fungsi rumus subtotal. Jadi dia akan menghasilkan nilai dari 10 isi nilai rumus formula yang ada di kiri tabel tersebut. Ini ada 10. Jadi meliputi 10 rumus formula untuk fungsi rumus formula subtotal. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke rumus berikutnya. Kita gulir ke samping kanan. Nah, di sini ada fungsi accrete. Nah, di sini saya telah menyebutkan sebuah tabel, ini hanya sekedar contoh saja. Nah, untuk fungsi accrete itu sendiri, ini digunakan untuk menghasilkan bunga akrual untuk sekuritas yang membayar bunga. Ini hanya jika kalian ingin mengetahui suku bunga dalam ini jangka waktunya dalam 1 tahun ya. Accrete ini digunakan untuk mencari nilai suku bunga dalam 1 tahunnya. Nah, di sini jadi perlu kita menggunakan sebuah rumus accrete. Untuk rumus accrete, di sini saya memiliki 2 data sebuah data di mana data tersebut ada, ini diibaratkan ada jenis barang yaitu Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Nah, Bagus Maulana dia itu membeli sepeda motor Hondanya itu apa saja dah, misalkan CBR. Kemudian dengan isu ini adalah tanggal diterbitkannya barang tersebut. Jadi setelah kalian ACC mengambil barang Honda tersebut, nah ini sudah ditentukan tanggalnya, tanggal hari ini daftarnya. Kemudian ini diterbitkannya. Kemudian vis inters ini misalkan kalian telah membeli barang dan barang itu diterima, tanggalnya itu telah ditentukan, yaitu tanggal 10 Februari 2021. Ini vis inters, barang itu sudah nyampe, daftarnya ini mulai tanggal 1 Februari 2021, terus barang itu nyampe tanggal 10 Februari 2021, dan telah ditentukan oleh sebuah perusahaan batas akhirnya pembayaran suku bunga tersebut yaitu 30 Juni 2021. Dan rate ini adalah suku bunganya adalah 10%, telah ditentukan ditentukan oleh perusahaan. Par ini nominal yang telah ditentukan oleh sebuah perusahaan. Misalkan sepeda Honda harganya 24 juta dan Suzuki misalkan 19 juta. Nah, frekuensinya kita menggunakan frekuensi yang kedua. Ini telah ditentukan. Sebelumnya ini perusahaan telah menentukan frekuensi. Kemudian setelah kalian menentukan sebuah frekuensi, ini masuk semi annual. Kalian tentukan basisnya. Basisnya itu biasanya pada umumnya dia itu menggunakan, tinggal kalian mengkondisikan yang ada pada rumus formula nantinya.
biasanya basisnya dia itu menggunakan 365. Semua keseluruhan untuk di daerah pada umumnya biasanya menggunakan basis 365. Kemudian call method ini call method ya, supaya lebih kita pahami, langsung saja kita referensikan bagaimana cara mencari nilai suku bunga dalam per tahunnya. Dalam satu tahunnya dia harus membayar berapa untuk bunga sepeda motor Honda tersebut secara kredit. Karena di sini berdasarkan nama Bagus Maulana, dia membeli sepeda motor dan dibayar kredit, dan bunga per tahunnya, untuk menentukan bunga per tahunnya dari harga par 24 juta yang telah ditentukan oleh sebuah perusahaan, maka kita menggunakan fungsi rumus sama dengan akrin. Kemudian isu kita arahkan ke sini. Kemudian fees interest itu adalah ini. Kemudian settlementnya kita arahkan ke batas yang telah ditentukan berdasarkan dengan isu fees dan interest. Kemudian yang keempat adalah suku bunga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian par adalah jumlah nominal yang telah ditentukan harganya. Misalkan sepeda CBR harganya 24 juta, ini telah ditentukan oleh sebuah perusahaan. Kemudian frekuensinya adalah semi annual, yaitu adalah 2. Kita pilih yang 2 saja. Kemudian titik koma basisnya kita milih yang aktual 365. Call method yaitu kita isi 4 saja ya untuk call method ini. Kemudian kita enter. Hasilnya adalah 979.726 per tahunnya. Jadi nilai suku bunga per tahunnya atas nama Bagus Maulana ini yang telah ditentukan, isu diterbitkannya ini tanggal 1 Februari 2021, dan fees interest barang yang sudah nyampe dan diterima yaitu pada tanggal 10 Februari 2021. Settlementnya yaitu jangka waktu, batas waktunya adalah ini adalah 30 Juni 2021. Rate-nya 10%. Parnya yaitu nominal, jumlah nominal 24 juta. Nilainya adalah 979.726. Kita sorot ke bawah. Nah, dia telah menampilkan sebuah nilai suku bunga per tahun. Oke, selesai untuk fungsi rumus akrin. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus formula agregat. Setelah kita membahas tentang rumus formula akrin, kita akan membahas tentang rumus formula agregat. Oke, langsung saja kita gulir ke samping kiri, kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu fungsi rumus formula agregat. Nah, fungsi rumus formula agregat itu dia akan menghasilkan agregat dalam daftar atau database dengan keterangan mendapatkan agregat dari sejumlah data. Sintaknya yaitu sama dengan agregat function number, kemudian option ref1, ref2 dan seterusnya. Kemudian agregat function number, agregat isinya adalah function, sintaknya adalah function number, kemudian option array. Nah, untuk function numbernya itu sendiri itu digunakan untuk menghasilkan sebuah metode
nilai rumus formula yang akan digunakan. Contohnya, jika optionnya kalian pilih 1, maka dia akan menghasilkan nilai average. Jika optionnya kalian pilih 2, dia akan menghasilkan nilai count. Jika optionnya nomor 3, dia akan menghasilkan nilai count A. Jika kalian pilih option 4, akan menghasilkan nilai mark, dan seterusnya, sesuai yang ada pada tabel function number yang ada di tabel yang pertama ini sampai ke 19. Option yang diperlukan yang akan diabaikan oleh fungsi rumus formula agregat tersebut, optionnya yang digunakan dalam sebuah metode yang akan kalian pilih nantinya. Jika 0, dia akan mengabaikan fungsi subtotal dan agregat bertumpuk. Kemudian yang 1, abaikan baris tersembunyi hidden, fungsi subtotal dan agregat bertumpuk, dan seterusnya. Yang ke-7 yaitu abaikan baris tersembunyi atau hidden dan nilai kesalahan. Dia akan mengabaikan nilai kesalahan, ya. Kemudian option yang berikutnya, yang terakhir, yaitu adalah metode yang digunakan jika kalian memilih option kosong. Dia akan menampilkan nilai lar berupa array. Jika kalian pilih nomor 1, dia akan menampilkan sebuah nilai small, dan seterusnya. Yang kelima ya kuartil x exj atau array. Baik, langsung saja daripada kita lama-lama, kita langsung eksekusi berkenaan dengan fungsi rumus formula tersebut. Di sini yang pertama kita akan memfungsikan sebuah fungsi rumus agregat ref. Nah, di sini ada output. Di sini ada data, misalkan data kalian memiliki sebuah data seperti ini. Nah, jika kalian ingin fungsi agregat function tersebut, dia akan menampilkan sebuah nilai ini, ada 13 yang akan ditampilkan, dan dia akan mengabaikan fungsi option yang ini, yang dari 0 sampai 7. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masukkan sebuah rumusnya sama dengan agregat. Agregat, kemudian function number kita pilih yang ada di sini, kemudian titik koma, kemudian optionnya kita arahkan ke option yang ke-6. Selanjutnya kita tekan enter. Sorry, ini kemudian array. Arraynya kita blok data yang akan kita cari nilainya, kemudian kita enter. Ya, jika kalian function number, kita ingin mengetahui dari isi data ini, yaitu berapa jumlah nilai rata-ratanya, kita ketikkan angka 1. Dia akan menampilkan nilai rata-rata dari data tersebut adalah 5,5. Berapa jumlah data, ya isi data yang ada di tabel tersebut. Misalkan kalian ingin mengetahui banyaknya data tersebut, maka kalian pilih angka 2, yaitu fungsi count. Nilainya adalah 8. Jika kalian ingin mengetahui berapa jumlah data dengan fungsi rumus count A, untuk fungsi rumus count A ada pada nomor urut ketiga, yaitu nilainya adalah sama dengan fungsi rumus count tadi. Akan tetapi untuk fungsi rumus count dan count A, fungsinya bisa kalian cek di video sebelumnya yang sudah pernah saya bahas. Selanjutnya, jika kalian ingin mengetahui nilai tertingginya, yaitu kalian harus menggunakan fungsi rumus formula mark. Untuk memfungsikan sebuah rumus formula mark, kalian tinggal ketikkan angka 4 saja. Dia akan menampilkan nilai tertingginya adalah 9. Fungsi mark ini bisa kalian lihat di tutorial sebelumnya,
berkenaan dengan fungsi rumus formula, yaitu formula MAP, mencari nilai tertinggi. Kemudian jika kalian ingin mengetahui nilai terendahnya, maka kalian masukkan angka 5. Nilai terendah adalah 2 dari isi data yang kalian cari tadi. Jika kalian ingin mengetahui berapa sih jumlah perkalian dari data yang saya miliki ini, maka kalian masukkan fungsi rumus formula produk. Untuk fungsi rumus produk ada di posisi ke-6, maka ketikkan angka 6. Maka hasilnya adalah 362.880. Jika kalian ingin mengetahui nilai standar deviasi, maka kalian memfungsikan sebuah rumus formula STDFS. Untuk rumus formula STDFS ini kalian tinggal memasukkan angka 7 saja. Oke, nilainya adalah 2,44490 dan seterusnya. Dia akan menampilkan function numbernya adalah ini. Kita masukkan ulang sebuah rumus count average. Ya, rata-ratanya adalah 5,5. Dia akan mengabaikan fungsi yang ada ketujuh ini di fungsi option ini. Jika kalian pilih angka 1, maka dia akan mengabaikan baris tersembunyi hidden. Nah, ini nilai rata-ratanya adalah 5,5. Ketika kita hide ini, maka datanya akan berubah menjadi 5 karena dia akan mengabaikan baris sembunyi hidden fungsi subtotal dan agregat bertumpuk. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan sebuah rumus fungsi agregat array. Untuk fungsi rumus agregat array yang tadinya ini agregat function, ini ada 13 yang dapat kalian gunakan. Untuk agregat array di sini hanya ada ini dari 14 sampai 18, yaitu lar, persentil, ing, itu yang dapat kalian gunakan. Daripada lama-lama, langsung kita masukkan sebuah rumus sama dengan agregat. Kemudian function numbernya kita arahkan ke sini, kemudian titik koma, kemudian optionnya kita pilih yang ini, kemudian arraynya kita pilih yang ini, kemudian angkanya kita pilih yang ini, kemudian kita enter. Oke. Jika kalian ingin mengetahui dengan fungsi rumus agregat yang satu ini, yaitu agregat array. Nah, jika kalian masukkan di function number yang kedua, dia akan menampilkan fungsi count. Jika kalian menampilkan angka 14, yaitu fungsi lar small. Lar adalah nilai tertinggi di urutan yang pertama. Jika kalian ingin mengetahui di urutan yang kedua nilai tertingginya, kita ketikkan di K-nya, di array-nya ini kita ketikkan angka 2. Maka dia akan menampilkan angka tertinggi nomor urut kedua adalah 8. Jika kalian ingin mengetahui nilai tertinggi di urut ketiga, maka dia akan menampilkan 7. Nilai tertingginya adalah 7 karena lar ini menampilkan sebuah nilai tertinggi dari isi data tersebut, dari sekumpulan data yang akan kalian cari. Jika kalian ingin mengetahui fungsi daripada small, kalian tinggal masukkan angka 15. Maka nilai terendah di urut ketiga adalah 4. Di urut yang pertama adalah 2. Nilai terendahnya adalah 2. Nilai terendah di urut kedua adalah 3. Nah, disinilah fungsi agregat function yang
fungsi array. Selanjutnya kita menggunakan fungsi rumus agregat error. Untuk fungsinya itu sendiri ini dapat digunakan dari fungsi rumus nih dari 1 sampai 13. Akan tetapi rumus tersebut akan mengabaikan function jika data tersebut berisi error. Contoh, langsung saja kita masukkan sebuah sama dengan agregat. Function number kita arahkan ke sini, kemudian optionnya kita arahkan ke sini, kemudian array kita blok, untuk refnya kita blok, kemudian kita enter. Ya, jika kalian pilih ingin mengetahui nilai count atau jumlah nilai yang ada pada isi tabel tersebut, maka kita masukkan angka 2. Ya, nilainya adalah 7. Mengapa 7? Karena di sini ada datanya, ada 8. Sebab untuk fungsi rumus div ini adalah error, maka dia akan mengabaikan fungsi nilai kesalahan pada fungsi subtotal dan fungsi agregat tumpuk. Jika kalian ingin mengetahui jumlah perkalian dari isi data tersebut, maka kalian ketikkan angka 6, maka dia akan menghasilkan 72.576, dan dia juga akan mengabaikan fungsi isi data yang error. Div ini akan error. Jika kita isi dengan 3, maka dia akan berubah. Karena tadinya isinya adalah error, maka dia akan mengabaikan fungsi isi data yang isi datanya adalah error. Selanjutnya kita gulir ke bawah, yaitu fungsi hidden dan nilai kesalahan dengan fungsi rumus agregat function. Metode yang digunakan pada agregat function tersebut yaitu adalah fungsi agregat average, rumus formula average 1 sampai 13. Sebenarnya ada 13. Nah, di sini untuk mempelajari fungsi ini hasil daripada fungsi rumus formula tersebut, silakan kalian cek di tutorial sebelumnya. Average ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Count adalah jumlah data dari sekelompok isi data yang ada pada sel yang akan kita cari. Kemudian count A juga sama, namun akan tetapi kalau count ini hanya dapat membaca berupa angka saja. Untuk huruf ini dia akan mengabaikan angka yang isi sel atau data yang sifatnya huruf atau teks. Count A ini kedua-duanya nantinya akan bisa kebaca, baik itu angka maupun huruf. Sedangkan mark ini mencari nilai tertinggi dan min ini nilai terendah. Untuk mengetahui isi daripada rumus formula tersebut, silakan kalian cek di tutorial sebelumnya. Untuk option yang mereka abaikan adalah yaitu ada pada nomor urut 1, 5 dan 7, 3, 5 dan 7. Dia akan mengabaikan function 0, 2, 4 dan 6. Contoh, di sini kita masukkan sebuah rumus agregat. Kemudian kita arahkan function numbernya ke sini, ke sel H75. Kemudian untuk option kita pilih di sel N70. Kemudian refnya atau array kita blok area ini. Kemudian kita enter. Ya, nilainya adalah 48. Jika kalian ingin mengetahui nilai count A atau nilai mark, maka kalian masukkan angka 4. Untuk rumus formula mark ada pada posisi keempat. Nah, nilai tertingginya adalah 9. Untuk mengetahui nilai terendah yaitu kalian ketikkan angka 5, maka dia akan menampilkan angka 1. Jika dia akan mengabaikan baris tersembunyi hidden fungsi
subtotal dan agregat bertumpuk. Jika kita hapus di sini di baris yang terakhir dan kita hide, maka dia akan menampilkan 2, karena di function agregat ini dia akan mengabaikan fungsi hidden berupa baris. Untuk kolom dia tetap akan membaca fungsi hidden yang sifatnya kolom. Untuk baris ini tetap akan dia akan mengabaikan. Untuk kolom dia tetap akan menampilkan sebuah nilainya. Oke, jika kalian ingin mengetahui fungsi berapa sih jumlah isi data yang ada pada tabel data tersebut, maka jumlahnya, untuk mengetahui jumlah, kalian memasukkan sebuah rumus formula sum. Untuk rumus formula sum pada fungsi agregat tersebut ada pada posisi ke-9, maka kalian ketikkan angka 9 kemudian enter. Oke, nilainya adalah 48. Jadi sejumlah data tersebut nilai keseluruhannya adalah 48. Jika kalian ingin mengetahui berapa sih nilai produk dari sekumpulan isi data tabel yang ada pada tabel tersebut, maka kalian perlu memfungsikan sebuah rumus produk. Untuk mengalihkannya, kalian menggunakan fungsi rumus produk. Nah, untuk rumus produk itu sendiri di sini ada pada posisi ke-6. Kemudian kita enter, nilainya adalah 362.880. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial kali ini. Bagaimana cara kita menggunakan rumus formula pada program Microsoft Excel. Untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial-tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyu Adiardoko mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. Oh,